Halo anak-anak, bertemu kembali dengan Pak Aris di pembahasan ulangan harian gerak dan gaya yang kedua. Benda disebut bergerak jika kecuali. Ya, jadi benda itu bergerak atau tidak bergerak waktunya pasti berubah. Makanya kecualinya adalah ini. Definisi acuan adalah sesuatu yang dianggap diam. Jadi dianggap diam. Pada kereta membawa penumpang melewati stasiun, pernyataan yang benar adalah penumpang menganggap stasiun bergerak karena posisinya berpindah. Beda dengan penumpang menganggap stasiun bergerak, ininya benar, tapi posisinya tetap. Namanya bergerak, pasti posisinya berpindah. Berikutnya, gerak berdasarkan lintasan yang benar adalah lurus ya, miring naik turun ini pada dasarnya kan lurus. Pernyataan yang salah tentang GLB adalah betul, GLB itu tidak punya percepatan, jadi nggak ada pernyataan percepatan tetap. Syarat GLBB yang salah adalah kecepatan yang tetap, karena kecepatan tetap adalah syarat dari GLB. Jika kecepatan benda berubah, percepatan terbesar menyebabkan waktu tempuhnya. Kalau kecepatan benda berubah, itu artinya kan GLBB. GLBB berarti kan pakai rumus percepatan A sama dengan perubahan kecepatan per waktu. Artinya antara percepatan sama waktu itu pasti berbanding terbalik. Jadi kalau percepatannya besar, waktu tempuhnya pasti kecil alias cepat. Jadi jawabannya adalah itu. Benda semula diam diberi percepatan sekian selama 6 second. Sehingga kecepatannya sekarang adalah kita masukkan rumus percepatan, kita masukkan angkanya 0 dari diam, 3 dari percepatannya, 6 dari waktunya. Sehingga hasilnya adalah itu. Benda semula kecepatannya sekian diberi perlambatan sekian selama 10 second hingga berhenti. Jarak yang ditempuh kita masukkan ke rumusan jarak. Kenapa kok ini negatif? Karena diberi perlambatan. Perlambatan berarti kan diperlambat sehingga rumusnya negatif. V0-nya 20 dapat dari sini. T10 dapat dari sini, sehingga di sini T kuadrat juga 10 kuadrat. Setengah A2 dapat dari sini. Kita masukkan 200, setengah sama setengah dicoret 10 kuadrat 100 sehingga hasilnya ini. Benda 3 kg mengalami perubahan kecepatan dari 4 ke 6 dengan gaya 6 Newton yang diberikan selama berapa second. Kita masukkan ke rumus gaya dulu. Kita masukkan angkanya. 6 dapat dari sini, 3 dapat dari sini, sehingga A-nya sekian. Kita masukkan ke rumus percepatan. 6 dan 4 dapat dari sini, 2 dapat dari hasil percepatan tadi, sehingga T-nya ketemu sekian. Elemen dari definisi gaya adalah kecuali waktu. Percepatan paling kecil didapat dari, kita tahu F sama dengan M kali A. Berarti A sama dengan F per M. Jadi kalau mau A-nya kecil, F-nya harus kecil, M-nya harus besar. Berarti ini. Di antara benda berikut yang memiliki percepatan terbesar. Kalau percepatan terbesar berarti resultan gayanya mestinya paling besar. Kita lihat resultan gaya yang sama sekali tidak ada yang mengurangi ya. Ini kanan-kanan tapi ada ke kiri. Ini kanan-kanan ada ke kiri. Ini kiri-kiri tapi ada yang ke kanan. Maka yang paling besar yang semuanya ke kanan, yaitu ini ke kanan, 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 yaitu A. Berikutnya, benda semula diam diberi gaya sekian selama 4 second sehingga kecepatannya sekarang sekian. Masa benda berapa?
Kita masukkan ke rumusan percepatan. 12 dapat dari sini, 0 dapat dari semula diam, 4 dapat dari selama 4 second. Hasilnya ini. Kita masukkan ke rumusan gaya. 24 dapat dari ini, 3 dapat dari hasil percepatan, sehingga hasilnya adalah tuh. Perhatikan gambar, nilai F jika bergerak dengan perubahan kecepatan 2 ke 4 selama 2 second. Kita masukkan ke rumusan percepatan. 42 dapat dari 24 ini, 2 dapat dari waktu ini, sehingga A-nya ketemu sekian. Resultan gaya sama dengan M kali A. Resultan gayanya karena sama-sama ke kanan ya berarti F tambah 4. M-nya 24 dapat dari ini, 1 dapat dari hasil percepatan tadi, plus 2 saya pindah sebelah kanan menjadi min 2, sehingga hasilnya adalah 22 Newton. Perhatikan gambar, percepatan benda menurut grafik adalah sekian. Kita masukkan ke rumus percepatan. 8 itu berarti kecepatan akhir kan berarti di sini kita lihat 8 betul. 4 itu berarti kecepatan awal. 4 awal ada di sini 4. 8 kurangi 2 itu selisih waktunya antara 2 sampai 8, sehingga hasilnya adalah ini. Berikutnya, percepatan benda menurut grafik sama kita masukkan ke sini. 48. Kenapa? Kan awalnya ini, akhirnya di sini. Berarti akhirnya 4, awalnya 8, sehingga 4 kurangi 8. Hasilnya negatif. Kenapa negatif? Kan perlambatan. Berikutnya, perhatikan gambar jika percepatan sekian, nilai T menurut grafik adalah T-nya ada di sini. Kita lihat. Masukkan ke rumus percepatan. 2,5 dapat dari percepatannya. 8 min 3 kan awal sama akhir. Akhirnya 8, awalnya 3, 8 kurangi 3. T-2 dapat dari selisih waktunya. Terus kita tukar posisi, 5 dibagi 2,52, sehingga T-nya adalah 4 second. Jawabannya harusnya ini ya. Namun sayang sekali ternyata soalnya pertama kalau di Google Form gambarnya salah ya. Terus berikutnya nilai T-nya itu harusnya kan second, ini malah meter per second, sehingga terpaksa saya diskualifikasi soal ini. Berikutnya, perhatikan gambar jika perlambatannya sekian, nilai V menurut grafik adalah berapa second. Masukkan. Kenapa kok min 0,8? Ini harusnya dapat dari sini. Nah, ini dari perlambatannya sudah salah nih angkanya. Kita lanjutkan dulu. V-6 sekian. Harusnya begini, tapi karena kita lihat kalau di soal Google Form gambarnya salah pertama, terus kedua perlambatannya nilainya nggak sama dengan sini yang dimaksud. Lalu yang dicari V, tapi kok satuannya S, maka soal ini saya diskualifikasi. Berikut, perhatikan gambar, jarak yang ditempuh benda menurut grafik adalah yang ini. Sekian. Ya, V min V0. V dapat dari awalnya, ini akhirnya 8, awalnya 0. T dapat dari 8 dikurangi 0. Hasilnya 1. Kita masukkan ke rumusan gerak. Kenapa plus? Karena ini kan dipercepat. 0 dikali 8, 0 dari kecepatan awalnya, setengah kali 1 dari percepatannya, 8 kuadrat. 8 kuadrat kan 64 dikali setengah kan 32, sehingga jawabannya adalah 32. Sekian pembahasan dari saya, terima kasih sudah menyaksikan, tetap sehat, tetap semangat, Tuhan memberkati.